Nah, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana deskripsi proses instrumen akses informatik berbasis edukasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan instrumen akses informatik berbasis edukasi pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Lalu, tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui deskripsi proses pengembangan instrumen akses informatik edukasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan instrumen akses informatik berbasis edukasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran kelas 4. Lanjut saja ke kerangka berpikir. Nah, baik, di sini kerangka berpikir dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada input, di mana input di sini adalah permasalahan yang utama yang sering muncul ketika peneliti melakukan observasi di SD Negeri Sukamulya. Nah, dari fenomena yang peneliti temukan, peneliti memiliki salah satu fungsi yang diajarkan dalam metode belajar siswa dapat menggunakan media interaktif berbasis teknologi seperti EduCampus. Lalu ada proses pada tahap proses yaitu peneliti melakukan 5 tahap. Yang pertama ada analisis, yang kedua design, yang ketiga development, dan yang ketiga implementation, dan yang terakhir execution. Lanjut ke hipotesis penelitian. Nah, di sini hipotesis penelitian dari judul yang peneliti sudah lakukan terdapat HO dan HA, di mana HO di sini penggunaan instrumen akses informatik berbasis edukasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Sedangkan HA yaitu penggunaan instrumen akses informatik berbasis edukasi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Nah, untuk metode penelitian, di sini peneliti menggunakan penelitian dan pengembangan atau biasa disebut dengan R&D. Kemudian jenis penelitiannya, di sini peneliti menggunakan kuasi eksperimen, di mana kuasi eksperimen ini menggunakan 2 tahap, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di mana kelas kontrolnya itu dilakukan di kelas yang satu tingkat lebih tinggi dari acuan peneliti. Misalkan di sini peneliti acuan penelitiannya itu dilakukan di kelas 4, sedangkan kelas kontrolnya itu dilakukan di kelas 5 yang sudah menguasai materi tersebut. Sedangkan kelas eksperimennya itu dilakukan di kelas 4. Lalu desain penelitiannya menggunakan model ini. Nah, di sini bisa dilihat populasi dan sampel. Populasinya itu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Sukamulya. Nah, di sini untuk populasinya itu bisa dikatakan sebagai kelas kontrol dan sampelnya itu sebagai kelas eksperimen yang dilakukan untuk siswa kelas 4 di SD Negeri Sukamulya. Untuk teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, di sini ada teknik observasi, ada teknik wawancara, dan teknik angket, tes, dan dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis data, peneliti melakukan 4 tahap. Yang pertama ada uji validitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis, di mana uji validitas ini digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan valid atau tidak. Nah, kemudian untuk uji normalitas di sini tahapan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak diukur atau digunakan melalui statistik parametrik atau statistik inferensial. Kemudian selanjutnya itu ada uji homogenitas, di mana tahapan uji homogenitas yang digunakan untuk mengetahui apakah varian populasi adalah sama atau tidak. Kemudian yang selanjutnya itu ada uji hipotesis. Mungkin cukup sekian.